Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi di diskusi kepenulisan nih spesial ya. Gastu ngobras gitu. Yang mana di sini kita akan membahas apapun soal kepenulisan keresahan. Dan sebelumnya juga ada list-list pertanyaan gitu ya. Tapi mungkin spesial di hari ini kita akan berangkat dari keresahan yang ada di Zoom dulu nih. Gitu ya, tadi sudah ada banyak keresahan, kita diskusi bersama-sama. Sebelum itu, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu semua, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan berangkat dari keresahan dan tadi dibuka oleh keresahannya Pak Yusrizal. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, secara tadi kan sudah diceritakan ya kalau misalnya dari Pak Yusrizal tuh ingin cerita autobiografi gitu dan tapi belum selesai-selesai sehingga tadi menyambung di struktur nih dari Bu Puji gitu. Mungkin bisa diceritakan sekilas untuk saat ini struktur atau outline yang sudah ada itu bagaimana singkatnya gitu. Biar mungkin dari Bapak Ibu yang lain itu bisa memberikan masukan nih untuk Pak Yusrizal. Silakan Bapak. Ya, Oke. terima kasih. Ya, struktur yang saya buat itu kan timelinenya kan dari masa kecil gitu, bagaimana perjuangan untuk sekolah dan segala macam kehidupan tahun 70-an gitu. Karena saya lahirkan tahun 63, jadi mengalami situasi yang tidak akan pernah dialami oleh generasi Z sekarang. Situasi tahun itu dan perjuangan sekolah dari mulai SD yang harus menamatkan 3 SD baru tamat SD gitu, itu lain lagi ceritanya gitu. Kemudian masuk SMP, SMA, kemudian kuliah di Universitas Andalas, sempat jadi aktivis dan segala macamnya gitu. Sampai tamat, kemudian diterima menjadi dosen di Universitas Jambi. Ceritanya juga ada di situ. Kemudian perjuangan untuk S2, S3 ke Amerika, sampai saya di Amerika 5 tahun gitu untuk S2 S3-nya. Saya ceritakan juga itu gitu. Nah, kemudian setelah kembali, saya bercerita terkait dengan karir gitu. Pernah jadi dekan dan pernah jadi wakil rektor gitu. Nah, kemudian ada perjalanan-perjalanan yang juga harus saya ceritakan gitu. Eh, Sebagai pimpinan universitas yang mewakili universitas ke Eropa dan segala macam gitu. Sehingga itu cerita itu banyak dalam kepala itu akhirnya tidak jadi-jadi dia gitu. Ya, itu masalahnya gitu anunya. Merasa eh, belum semuanya autobiografi saya itu saya ceritakan gitu. Walaupun sudah hampir 300 halaman yang apa A5 ya. Sudah mau saya terbit apa? Saya bahkan sudah tekan kontrak dengan eh, apa namanya Mas David kan. Eh, Sudah bayar berapa? 9 juta gitu. Cuma eh, karena belum jadi-jadi juga, tapi ada sebabnya satu gitu. Saya memang 2 tahun yang lalu sedang mau menulis itu, dapat serangan jantung gitu. Sehingga saya fokus ke kesehatan saya setahun terakhir, vakum Hmm. saya gitu. Sekarang mulai lagi ini nulisnya gitu. Kayak saya ikut-ikut, saya lihat-lihat, ini mungkin nanya-nanya ke kawan-kawan nanti yang telah berhasil gitu. Strukturnya sudah dibuat gitu, timelinenya dari kecil, kemudian dengan perjuangan-perjuangannya bagaimana untuk dapatkan beasiswa sekolah. Cerita Purbaya yang lagi top sekarang itu saya alami semua itu. Sakitnya sekolah di Amerika itu saya alami semua itu. Kan ada cerita di YouTube-nya itu gitu. Sampai hampir pulang dan segala macam. Sebagian itu saya ceritakan gitu. Bagaimana untuk S2 S3 di Amerika itu gitu. Dan dapat beasiswanya juga susah gitu. Kemudian saya jadi pimpinan, jadi wakil rektor, eh, melakukan perjalanan ke Eropa, mulai dari Belanda, Prancis, Jerman, sampai Slovenia untuk monitoring kawan-kawan di Project Asian Development Bank yang saya inisiasi di Universitas Jambi. Eh,
Sehingga akhirnya banyak yang harus saya ceritakan gitu. Sampai sekarang saya tambah terus lah gitu. Cuma nggak jadi-jadi autobiografinya jadinya sampai sekarang gitu. Hmm. Makanya saya ingin masukan dari kawan-kawan tadi di apa namanya di ada teorinya tadi saya belum pernah dengar juga tadi Bu Pujiati nyebut gitu. Tertarik juga saya itu untuk membagi-baginya bagaimana gitu. Supaya jadi juga lah buku pertama ini. Karena sebagian memang saya share ke anak-anak gitu kan. Ah, ini sudah lumayan ini Pak katanya kan. Tinggal di apa aja lagi dilanjutkan lagi katanya. Dan kemudian juga saya mempunyai idola juga penulis yang belum apa namanya yang jago nulis kelihatannya menceritakan suatu cerita itu Dahlan Iskan itu kan sering saya di Disway itu mengikuti gitu. Sederhana masuk kemudian enak dia menceritakannya tuh walaupun dia kan memang wartawan senior gitu. Saya kira-kira mau menceritakannya kayak begitu sampai saya ikut kursus wartawan dan segala macam itu beberapa kali ini. Bagaimana cara menulis yang simpel dan kemudian mudah dimengerti, tidak berputar-putar gitu kan. Tapi Mhm. akhirnya ya autobiografi itu tidak jadi-jadi ya itu jadinya gitu sampai sekarang ini. Baik. Hmm. Ya Oke, keresahan. sudah diminta sama Mas Rizal itu apa namanya naskahnya sudah saya kasih sih cuma untuk tahap kedua ini karena merasa belum siap belum saya kirim juga jadinya ya itu jadinya sudah bayar Baik. tahap pertama dulu 8 jutaan gitu salah Mhm. sesuai kontrak. Nah itu ceritanya. Makanya ada jadi-jadi sampai sekarang. Makanya ingin belajar ini dari kawan-kawan bagaimana supaya harus jadi atau dipotong dulu atau gimana kan gitu. Mhm. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Pak Riza. Nah, dari Bapak Ibu nanti juga bisa sharing ya. Dan tadi karena dari Bu Puji sudah memberikan serpihan-serpihan keilmuannya, mohon dilengkapi Bu Puji. Bagaimana nih terkait Oh, membagi-baginya? Oke, silakan Bu Puji. oke. Ya, Ya, pertama ya, memang, ya. ntar dulu, kayaknya saya nggak agak bermasalah deh. Bakalan double, ntar. Aman, Bu. Karena saya lagi double ini. Padahal saya yang satu pakai ini. Sudah Sekarang bagus. double nggak? Sudah, Udah sudah. Agak. bagus. Oke. Jadi gini, eh Bapak itu kan sudah punya banyak ide, mendingan idenya ditulis dulu kalau kita belajar mind map ya kemarin. Di mind map itu akan ketahuan apa-apa saja gagasan utamanya, terus berapa gagasannya. Kemudian apakah gagasan yang Bapak buat di mind map itu cukup nggak dalam 100 kata misalnya. Nah, makanya harus lebih enak sih kalau kita mentargetkan target pertama 100 kata. Kemungkinan bisa lebih sih. Nah, lebih itu berarti kan sudah ketahuan ketika membuat mind map itu, oh ini sebenarnya bisa diceritakan menjadi sequel atau apa. Karena tadi tuh, sebenarnya Bapak bisa menceritakan dari masa kecil dulu secara umum gitu ya, strukturnya itu secara umum sampai kemudian saat ini. Nah, kemudian Bapak kan ingin menceritakan ketika menjadi wakil rektor apa rektor? Wakil rektor berarti kan bisa dengan autobiografi yang lain dengan leadership apa gitu ya, misalnya kepemimpinan. Jadi, intinya adalah walaupun autobiografi, semata-mata kan sebenarnya bukan hanya menceritakan kisah tentang Pak Rizal ya, tetapi adalah apa sih yang mau Bapak transformasi gitu ya, apa yang, mau Bapak infus gitu ya, mau Bapak infus ke pembaca, kan itu dulu. Apa yang mau Bapak infus ke pembaca, sehingga nanti, para pembaca itu dengan membaca bukunya Bapak, bertransformasi kan gitu, bertransformasi mendapat praktek baik lah gitu ya, dapat lesson learn-nya dari ini. Makanya sebenarnya itu bisa, dipecah tuh Pak, di-square. Bapak yang pertama ini sampai Bapak ini dulu, jadi yang sisa yang tadi itu sekilas-sekilas aja dulu. Kalau mau cerita lebih luas tentang perjalanan Eropa, tentang apa, itu bisa menjadi buku-buku yang lain. Kasihan kalau cuma dimuat dalam satu buku. Dan itu memang harus diperkuat di struktur. Jadi struktur itu kan, ini harus buka sih kebetulan saya, lagi mempelajari yang, Save the Cat ya. Nah, untuk autobiografi, refleksi, termasuk, novel pasti bisa digunakan untuk, Save the Cat ini. Jadi,
dari struktur itu mana yang menjadi pendahuluan, berarti kan itu samar-samar menceritakan menceritakan tentang Pak Rizal gitu. Berapa persen? Nah, jadi dari 100 kata tadi dibagi tuh sekian persen untuk perkenalannya, utamanya berapa persen, terus nanti penutupnya berapa persen gitu. Karena kalau misalnya kalau mau langsung bertarget 300 kata silakan, nggak ada masalah gitu. Jadi harus ditarget dulu berapa kata. Itu akan mempermudah sih karena ada yang tanpa struktur bisa menyelesaikan, tetapi bagi kita ya, bagi saya juga dan bahkan sekarang kan banyak penulis yang dulunya tidak menggunakan struktur, mereka sekarang udah mulai menggunakan struktur karena untuk membatasi itu gitu. Itu Pak. Jadi nanti yang awal itu gitu ya, apa sih namanya tuh, opening image gitu, nanti akan relasi dengan, closing image-nya gitu. Nah itu dibatasi dulu, mau berapa kata dulu gitu. Nanti kalau yang sisa-sisa tadi perjalanan tuh Bapak menjadi pejabat di perguruan tinggi, terus perjalanan kalau menurut saya itu dijadikan, buku yang terpisah. Sayang kalau hanya dijadikan cerita di bagian itu dan nanti kurang lengkap lah diceritakan sebagaimana yang dirasakan oleh Pak Rizal. Jadi yang sekarang itu udah sampai, sekilas saja dulu diceritakan. Saya kira itu. Oke, Pak Aksa. Maksudnya Bu Puji itu 100 kata, 200 kata itu apa? Summary-nya atau apanya itu tadi? Enggak, dari sampai selesai itu 100 kata, itu lumayan loh Pak, jadi 100 kata itu sekitar berapa halaman? Bisa lebih dari 258 kata aja sampai 300 halaman, kalau A5 ya. Berarti kalau 100 kata bisa sampai 600 halaman. Karena lebih enak pakai kata sih daripada halaman ya, Iya. kalau saya lebih ininya. Nanti ininya Oh, ya lebih rincinya, mungkin, ya, bisa nanti di ini. Kita ya. bisa diskusi, heeh. Karena itu tuh harus Oke. dibagi, termasuk strukturnya ya dari 100 kata itu sekian persennya tuh ada pembagiannya. Ya. Baik, Pak Aksa sepertinya mau menambahkan nih. Silakan Pak Aksa. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Pertama, selamat dulu nih buat Pak Yusrizal. Keren banget tuh. Apa namanya pengalamannya. Saya mau sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan Bu Puji gitu ya. Satu hal yang penting menurut saya ini, di samping kita pengen menulis kisah kita gitu, adalah kita perlu memastikan siapa yang mau baca ini dulu gitu. Kan kalau pelajaran kita waktu di BWC itu kan target pembacanya itu ditentukan dulu itu. Karena mau tidak mau kita kan menuliskan supaya bisa pengalaman kita bisa dibaca orang lain, kemudian diterapkan, diambil manfaatnya kan begitu ya. Nah, syukur-syukur kalau dibeli sehingga salah satu problem yang sering kita diskusikan itu kita punya banyak buku ini sekarang gimana mau ngejualnya gitu ya. Jadi mungkin kembali ke situ ini Pak Yusrizal sehingga target siapa yang harus baca itu kemudian bisa memframe juga sequels yang mau dibikin gitu. Misalnya yang dari kecil sampai pendidikannya sampai S3 gitu. Mungkin bisa dikasih judul mengejar mimpi lah atau apa seperti apa gitu. Itu aja udah keren itu. Satu titik itu kan. Terus kemudian peran sebagai pejabat, ngomongin masalah leadership tadi sudah disinggung oleh Bu Puji gitu ya. Pengalaman bagaimana meniti karir, agak beda, mungkin agak dibedakan dengan mengejar mimpinya tadi ini adalah semacam sharing tips atau catatan notes gitu ya, sehingga pembaca nanti bisa mengambil pelajarannya kan gitu. Mungkin gaya penulisannya pun agak sedikit berbeda gitu di sequels yang itu gitu. Jadi bisa seperti itu. Saya kira mungkin balik ke teori waktu kita sama-sama ikut BWC, menentukan
apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan waktu itu kalau nggak salah 5 pertanyaan atau apa itu. Masalahnya apa gitu kan ya, terus kemudian siapa yang mau membaca ini, target pembacanya, kalau dia sudah membaca ini apa yang dia dapat, mungkin bisa balik ke situ lagi Pak Yusrizal. Sehingga psikolos tadi yang disampaikan oleh Bu Puji bisa apa namanya, bisa lebih di frame lebih bagus. Itu sih tambahan dari saya, mudah-mudahan apa namanya, menambah insight gitu. Karena sayang pengalaman yang banyak itu kalau, dan mungkin bagus-bagus itu ya, kalau semuanya dicampur jadi satu, nanti jadinya malah nggak muncul apa nuggets-nuggetsnya gitu. Karena menurut saya sih penekanannya agak sedikit beda gitu. Itu mudah-mudahan menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arson masukannya. Terima kasih Pak Akson. Ada lagi yang ingin Mungkin saya tadi apa kedengarannya 100 kata atau 100.000 kata sih? 100.000 kata ya? 100 kata Ya, saya tanya heran. 100.000 kata, Saya sorry. saya agak bingung juga mendengarnya tadi Gue ya 100 tanya kata. 58.000 kata, 100.000 kata. Maaf ya. Sekali. Ya. Makanya apa 100 kata summary-nya cuma apa apanya. summary nih Bu Puji. Iya. Ya, itu makanya tadi saya tanya gitu. Ya maaf. Apa summary aja. Saya salah, maksud saya 100.000, Ya. rupanya saya ke ini. Oke, ya. Oke, Ya, maaf ya terima kasih Pak. Bu Puji. Iya, baik. Iya, Kak Desi. Iya, karena dia mungkin mau sedikit gitu. Pak Yusrizal, mungkin kalau tadi kan menyambung dari Bu Puji tentang struktur dan Pak Aksan tentang gimana nih nanti ada pembacanya enggak, karena kan buku biografi gitu kan. Nah, sebenarnya sih ada alternatif lain Pak. Bapak membuat kisah Bapak dalam bentuk fiksi, karena kan kadang fiksi itu banyak juga yang dibuat dari based on true story gitu. Biasanya kalau kita menjual kisah kita dibuat dalam kisah fiksi, itu mungkin marketnya akan lebih luas. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kalau fiksi enggak jadi autobiografi dia jadi enggak nanti kan. Iya betul, Pak. Eh, Tapi itu kisahnya dibuat dari pengalaman Bapak based on true story. Mungkin maksudnya gini, jadi kayak sorry saya langsung nimbrung ini. Iya, Mungkin silakan. maksudnya storytellingnya itu tadi karena Pak Yusrizal ngomong pengagum Dahlan Iskan, saya juga pengagum Dahlan Iskan ini. Oh, sama kita Pak ya. Kita banyak kesamaan Pak, sudah pensiun juga. Nah, contoh Dahlan Iskan itu nulis ganti hati dulu. Bukan fiksi, ada fakta-faktanya juga, tapi apa namanya ya, cara nulisnya itu kayak kita dengar cerita gitu, kayak dengar novel Iya. gitu ya. Jadi Betul. enak gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau buku dicap sebagai autobiografi gitu ya, itu memang kemudian orang sebelum baca pun merasa kesannya kaku gitu. Tapi kalau ini usul ini Pak Yusril, kayak tadi misalkan masa kecil sampai jadi S3 itu kan pasti ceritanya banyak tuh. Dan banyak itu misalnya tadi mengejar mimpi kan, atau menyeduh, kebetulan saya suka pakai istilah menyeduh mimpi. Bagaimana mengejar mimpi tadi gitu ya. Itu akan Judulnya sudah saya buat Melintas Badai, Pak. Melintas badai gitu kan gitu. Ya, terlalu banyak badai yang saya lalui untuk bisa sampai gitu. ke puncak itu. Iya, keren Pak. Seperti itu, jadi sebuah autobiografi, tapi pengalaman mengejar cita-citanya dulu gitu. Ya. Gitu. Seperti itu. Tapi apa ya, betul itu. Bukan fiksi, tetapi gaya ceritanya yang itu. Ya, seperti kayak Dahlan Iskan gitu loh, Pak Dahlan. Oke. Ya, sampai saya kursus wartawan itu, Pak. Untuk gitu, ya. mencoba gayanya itu gitu kan.
Iya, saya penggemar Dahlan Iskan juga, cara nulisnya juga. Enak dia menceritakan itu, Pak. Seolah kita Iya, sedang melihat sesuatu gitu. iya. Tapi selalu ada pelajarannya gitu. Apa learning point-nya itu Oh selalu iya, dapat gitu. Ya. iya. Dia itu. Saya kira itu sih dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Son ya. Semoga Untuk membantu semangatnya. Pak Yusrizal dan bisa tuntas ya sebelum akhir tahun ini nih kata Pak Yusrizal. Kita tagih Ya, bersama-sama. soalnya nanti nggak jadi-jadi dia kalau apa ya, ini masih ada 2 bulan lagi nih, saya coba lah tuntaskan. Saya malu juga sama Pak Rizal, itu sudah janjian gitu. Cuma kena Hmm, apa nggak jadi-jadi ya gitu. iya betul. Bi- Semoga. Bisa ikut teman menulis, Pak. Biar kita temenin itu prosesnya. Iya. Kan kadang-kadang butuh juga apa namanya sparring partner gitu ya. Dan Iya, penyemangat begitu. untuk menyelesaikan. Ya, Oke. Oke, luar biasa. Semoga membantu untuk Pak Yusrizal dan juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin juga sedang menulis. Saya ingin tahu di sini Bapak Ibu yang lain siapa yang dalam proses menulis entah naskah baru atau sedang menuntaskan naskah lamanya seperti Pak Yusrizal. Adakah kalau tadi Bu Esther sedang di penerbit ya bukunya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin Bu Rosita nih di sini juga bergabung. Assalamualaikum Bu Rosita. Apakah bisa on mic Bu Rosita? Oke, belum bisa. Tidak apa-apa. Mungkin sembari di Iya, adik. assalamualaikum. Maaf, sambil memasak. Sama nih ya, sambil memasak. Tapi bisa cerita-cerita atau lebih suka fokus satu-satu nih Bu Rosita nih? Oh, bisa, bisa, bisa. Oh, Bisa. bisa. Ya, kenapa Sambil tadi Mbak? Maaf. Ya. Iya, Bu Rosita gimana? Apakah Bu Rosita sedang nulis lagi saat ini? Iya, saya sebetulnya buku pertamanya masih dalam proses penerbitan. Tapi sudah punya ada 2 judul cerpen. Saya ini ya, apa non fiksi ya. Jadi apa fiksi, penulisnya fiksi. Jadi saya lagi coba 2, makanya tapi kok nggak maju-maju gitu, masih ada di dua-duanya baru di bab-bab awal aja gitu ya. Kerangkanya udah lengkap, makanya saya ingin gabung di teman menulis, siapa tahu at least satu aja bisa bisa jadi lagi gitu. Oh, oke. Kesulitannya di mana, Bu Rosita? Nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Ya mungkin lebih ke semangatnya gitu ya. Kalau kalau waktu ikut BWC itu kan kita ada target gitu ya. Mestinya memang setelah lepas dari BWC harapannya targetnya itu kan langsung diikutin terus ya, 1 hari 4 banyak kan jadinya malah untuk antologi gitu. Nah, jadi kalau yang buku ini kok agak terbengkalai. Nah, saya ingin ingin ikut lagi. Mungkin disiplinnya kurang kali. Kalau ikut BWC waktu itu kan semangat teman-teman itu menular ya. Nah, jadi saya berharap dengan ikut lagi nanti yang apa teman menulis ini mungkin bisa banyak membantu untuk semangatnya. Itu sih Mbak. Oke, amin. Ya nih saya cek di list peserta, Bu Rosita sudah terdaftar ya. Ya Jadi udah terdaftar. peserta teman menulis. Dan sekarang lagi menulis fiksi ya, Bu? Ya saya fiksi banyak kan. Kalau yang buku-buku non fiksinya itu banyak kan e-book sih. Hmm. Oke, kita coba selesaikan satu persatu ya, Bu Rosita ya. Ya insya Allah. Amin. Insya Allah, Terima terima kasih. kasih. Iya, dan menyambung dari Bu Rosita, ini ada pertanyaan dari grup Bapak Ibu ya, terkait fiksi juga. Bagaimana sih cara mengembangkan naskah fiksi? eh itu bagaimana? Karena kalau misalnya tidak real, itu kesulitan untuk membuat alur ceritanya gitu. Jadi ini konsepnya bikin naskah fiksi yang benar-benar imajinatif gitu ya, bukan based on bukan based on true story dari Bu Junia Sulistiati. Sebenarnya beliau belum di sini, tapi mungkin ada yang ingin sharing tentang membuat naskah fiksi yang bukan real, yang pure imajinatif.
Biasanya itu ya karena dia kalau membuat fiksi yang full imajinatif, awalnya kita dari melihat dulu. Entah itu kita melihat layar lebar, layar kaca, ataupun membaca buku. Biasanya dari hal-hal tersebut muncullah imajinasi kita ya. Kalau memang kita seneng gitu dengan dunia menulis fiksi, pengembangannya tuh nanti dari imajinasi kita akan mengalir dengan sendirinya. Tapi tentu saja harus diawali dengan banyak melihat entah itu film ataupun di layar kaca, eee, seperti series ataupun dari dunia fiksi, membaca buku-buku fiksi. Dan biasanya melihat diramu dengan melihat kondisi keadaan di sekitar. Biasanya nanti di-mix seperti itu. Hmm. Jadi terkecuali memang dunia imajinasinya begitu besar ya. Nah, itu biasanya akan muncul dengan sendirinya ide-ide cerita. Oke. Kalau dari Kak Desi mungkin boleh cerita proses kreatifnya nih biar lebih tergambar karena kalau dari pertanyaan tadi sepertinya mungkin terbiasa nulis non fiksi nih ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti Pak Fahrul nih biasa non fiksi dulu. Masuk ke fiksi nih bingung nih mulai dari mana. Kalau Desi Gimana Kak waktu Desi? awal ikut kelas BWC itu langsung begitu Coach Suraj, Coach David, dan pengajar-pengajar lainnya mengatakan harus perbanyak riset nih. Kita kalau mau nulis, misalnya kita mau nulis drama rumah tangga. Nah, coba cari novel-novel yang memang menceritakan tentang drama rumah tangga dan cari novel-novel karya yang bestseller. Nah, otomatis dengan kita sering membaca novel-novel tersebut akan ter-record di memori kita. Oh, begini ya alurnya seharusnya. Dan kalau Desi itu karena dia risetnya itu jujur aja banyak nonton film-film bioskop yang mengisahkan tentang kisah rumah tangga juga ataupun seri-series. Jadi risetnya itu tidak hanya terbatas di buku. Kadang juga nonton ke bioskop film-film yang diadaptasi dari novel. Jadi pengen tahu nih, kalau kita melihat secara visual dari yang setelah kita baca novelnya itu seperti apa, supaya terekam di memori. Kalau Desi seperti itu sih Kak, karena pada saat ikut kelas BWC itu memang benar-benar baru pertama kali terjun ke dunia kepenulisan fiksi, Oke. gitu. Oke, thank you Kak Desi sharingnya. Semoga bisa ini ya membuka hasanah kita juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing juga terkait proses menulis fiksi nih, terutama pure, bukan based on true story. Kita boleh juga mungkin. Saya boleh share, tapi bukan share kegundahan juga ini. Apa tuh, Pak? Iya, sama dengan saya kan bukunya non fiksi dan saya biasa nulis non fiksi juga, meskipun mencoba secara storytelling gitu ya. Nah, saya tuh pernah mencoba nulis fiksi, tapi memang macet jadinya, kurang imajinasinya itu jadi kurang gitu. Saya tuh tidak bisa membuat tokoh antagonis. Saya pernah cerita sama Mbak Desi, jadi akhirnya macet di bab ketiga. Kok Ya, datar aja gitu ya, dibaca itu nggak seru gitu. Nah, belakangan ini saya kemudian seperti yang disarankan Mbak Desi, saya itu mulai juga nonton ini apa namanya layar kaca lah, series lah di Netflix itu ada series yang bikin konfliknya itu betul-betul sangat apa ya sangat imajinatif itu. Akhirnya saya pikir oh iya bagus juga, saya dapat beberapa insight lah dari nonton itu apa namanya series yang ada di TV itu ya. Kalau boleh saya share namanya apa itu ya? Pokoknya tokohnya tuh Reddington namanya. Itu keren itu menciptakan konflik dan orang-orang jahatnya itu eh, apa namanya bisa dijadikan inspirasi lah. Kira-kira gitu. Jadi memang ke orang yang biasa nulis non fiksi itu ya sesuai aturan, lurus-lurus gitu ya. Tapi begitu jadi fiksi itu butuh
butuh masukan, butuh inspirasi dari hal-hal lain. Sedikit sharing yang saya alami nih, Bu. Thank Iya. Harus mencari drama dalam kehidupannya supaya imajinasinya apa ya, berjalan gitu ya Pak Akson ya. Jadi nonton drama kebayang gitu. Mhm. Pak Akson masih di mute? Mhm. Iya, jadi yang saya tonton itu keren karena gini. Karena kerennya kenapa? Tokoh yang saya pikir dia itu orang baik-baik ternyata jahat gitu ya. Yang orang jahat ternyata kelihatan visualisasinya kayak orang jahat, tapi ternyata ada niatan-niatan baik kayak gitu-gitu tuh. Itu tadinya nggak apa namanya nggak bisa susah membayangkannya atau mengimajinasikan plot-plot itu kalau kita memang tidak pernah terekspos terhadap itu cerita-cerita semacam itu gitu. Itulah kira-kira. Hmm. Oke, itu pengalaman pengalaman langsung nih dari Pak Akson yang tadinya non fiksi, mencoba menulis fiksi ya, Iya, Pak. Ya, ada hal memang itu. agak susah fiksi. Abang ya, tapi kalau orang yang sudah eh, punya background, punya talent untuk nulis fiksi ya bagus-bagus juga. Dia dari observasi lingkungan, observasi itu aja udah bisa itu. Mhm. Kayak Asma Nadia itu kan gitu, dia observasi lingkungan aja udah jadi tuh. Pengalaman dia jalan-jalan kemana gitu udah jadi cerita yang menarik. Mhm. Betul betul. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, terima kasih Pak Akson dan Kak Desi. Wah, dari Bu Desi Resdianti nih ingin sharing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, saya alumni dari WBC angkatan 2 angkatan 27 ya. Karena dia hari ini kan kemarin saya masih PR ya karena setelah lulus WBC baru 6 bab selesainya ternyata kalau di press gitu. Jadi yang saya tanyakan saya kan udah menyelesaikan hampir bukan sudah ya tapi hampir mahasiswa sunting satu novel memoir. Tapi yang saya tahu tuh, katanya untuk idealnya itu kan 50.000 kata ya. Saya baru, saya udah bab 17, tapi, katanya saya jumlahnya baru 46.715 kata, walaupun saya memang masih masukin lagi 3 sampai 5 cerita. Itu gimana ya? Jadi masih kurang dari 50.000 kata. Walaupun Oh. masih kurang sedikit sih, mungkin saya bisa ngejar 48 atau 48 ribuan lah, tapi nggak tahu sih target saya memang Desember ini udah, naik cetak ya, tapi ya proses, karena saya kendalanya di sini apa, kendalanya tuh saya, di situ saya memasukkan banyak tokoh gitu ya. Maksudnya orang-orang yang masuk dalam kehidupan saya itu banyak, jadi bulan ini tuh saya harus confirm ke mereka gitu. Jadi untuk kalau dapat konfirmasi udah mereka udah oke baru saya mau, mau terbitkan. Itu aja sih, Kak. Atau nanti ada lagi pertanyaan kedua, cuma ini mau minta tolong dijawab dulu. Terima Oke, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu berapa halaman sudah Ibu? 46.000 kata? Ini saya sekarang 186. A4 atau A5, Ibu? Ini berapa ya? Kalau yang standar waktu WBC itu berapa ya? Oh, waktu standar A5. sudah swasunting. Udah sempat sunting. Oh, sudah A5 itu biasanya. Sudah dibagi 180-an ya. Heeh. Tapi Oke. masih kurang ya tugasnya. Jadi saya lagi ngejar lagi cerita yang belum masuk. Oke, ini soal mengejar target. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada sharing dulu terkait pengalamannya mengejar target ini. Bu Puji mungkin barangkali target target kata halaman itu sebenarnya seberapa berpengaruh sih apalagi mendengar kata-kata idealnya gitu. Kalau saya sih sebenarnya juga baru ya dapat ilmu ini gitu. Tetapi, kalau yang pengalaman saya kemarin kan tidak pakai target per kata, tapi di teman menulis kan setiap hari dikasih target ya 500 kata ya.
itu lumayan sih menjadi target. Jadi kalau setor gitu ya setiap malamnya itu berusaha tuh nyampe target di 500 kata itu sampai kemudian eh, bisa tercapai gitu. Tetapi kalau ilmunya baru dapet nih, ilmunya baru dapet. Jadi ketika mau mulai menulis akan lebih bagus kalau kita sudah mentargetkan berapa kata yang akan kita buat gitu untuk tulisan kita. Karena dengan demikian kita maka akan lebih mudah untuk mempresentasikan openingnya, utamanya, cerita utamanya, terus nanti di penutupnya gitu. Itu akan sangat membantu. Walaupun nggak mungkin tepat-tepat banget gitu ya, pasti akan bergeser. Karena faktanya ketika saya kemarin menulis fiksi kan 500 kata per hari gitu ya. Eh, Sempet sih per bab itu maunya biar 1000 kata per bab gitu ya. Tetapi kan bisa kurang, bisa lebih, tetapi tidak sampai kurang misalnya kalau targetnya satu bab itu 1000, palingan 900 misalnya. Terus tapi kompensasinya ada di bab berikutnya, biasanya gitu kalau pengalaman saya yang kemarin yang sedang berjalan. Tetapi ilmu baru tadi ya itu tadi ditargetkan sekian dan sama memang faktanya gitu ya dari yang berpengalaman dia tidak akan presisi gitu. Pasti akan ada kurang dan lebih, tapi bisa dikompensasi di bagian mana yang akan kita banyak explore gitu. Jadi kalau misalnya tadi di openingnya sedikit, maka ada ruang banyak untuk kemudian mengeksplor di cerita utamanya gitu. Misalnya seperti itu, di bagian utamanya, di menu utamanya. Itu sih garis besarnya. Oke, terima kasih Bu Puji. Bagaimana dari Bu Desi atau mungkin Bapak Ibu lain nanti ada yang ingin sharing terkait mengejar nih jumlah katanya? Oke, Pak Fahrul mungkin? Tahu aja ya. Ya, karena dia. Jadi pengalaman saya juga di buku 1, 2 ya. Dan 3 kemarin juga sudah masih mandek ya, masih saya ada PR. Tetapi memang belajar dari pengalaman. Dulu sebenarnya di buku pertama, seperti kata Mbak Puji tadi, sebenarnya saya juga pernah melakukan itu ya. Jadi per bab itu bukan per kata, malah saya masukin halaman gitu ya Bu Puji ya. Saya nargetkan bab 1 10 halaman, bab 2 berapa halaman begitu. Jadi tidak based on katanya gitu ya. Tetapi memang ada melesetnya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya banyak keresahan kita yang sama, keresahan meleset ataupun agak susah mencari tambahan, pengurangan dan sebagainya. Termasuk yang tadi Pak Yusrizal ya. Jadi seberapa banyak kita harus selesai begitu ya. Karena memang kan bertumbuh berkembang itu buku ya. Tapi apa benar akan kita masukin semua gitu ya kalau kita tidak ada target ya. Nah, saya pernah melakukan begini. Pada saat Swastunting memang akhirnya balik lagi ke seperti tadi ya kata Bu Puji. Target kita berapa sih sebenarnya? Jadi memudahkan Swastunting. Jadi Swastuntingnya tidak membaginya itu. Oh, ternyata pada bab 1 yang awalnya saya target 1000 kata ataupun 8 halaman, ini berlebihan banyak nih. Di situ yang gencar digunting gitu ya. Sangat digunting banyak gitu ya. Nah, memperbanyaknya mungkin yang di bab yang sangat minim gitu ya. Jadi, tetapi tidak mengurangi. Tetapi based on-nya kita harus perbaiki di writing goals-nya, di outline-nya, di mind mapping-nya. Nah, belajar dari itu sebenarnya saya juga, ini nanti mungkin share di teman menulis 4 ya. Saya coba buat formulasi sendiri. Kan kita sudah dikasih formulasi dulu ya di BWC ya. Tetapi bagi saya belum cukup gitu ya. Ada saya buat formulasi sendiri yang saya namakan sendiri Smart Writing Goals gitu ya. Ya itu metode saja, bukan smartnya pinter ya, tapi itu metode smart yang saya pakai gitu ya. Bagaimana formulasi itu bisa mengkandangkan keinginan dan kebutuhan saya ya. Keinginan saya mungkin tak terbatas gitu. Tapi kebutuhan saya tadi, kalau ditargetkan kata Bu Puji tadi, kita memang halaman bebas ya, tetapi kan setidaknya kalau kita bebaskan betul, nggak selesai-selesai barang itu ya. Saya ingat betul dulu teman saya satu angkatan, Dr. Igun itu,
Membuat novel sampai bingung dia. Kok saya nggak bisa selesai-selesai ya? Kalau masa sudah banyak. Jadi A4 itu sampai 300 halaman. A4. Sampai bukan ditegur ya, sampai diingatkan. Pak, kalau dipindah A5 itu bisa 600. Bisa 700 kata. Kurang lebih gitu ya, Kak Nadia ya. Bayangkan apakah orang akan baca lihat setebal itu sekali duduk, mampu daya tahan punya daya tahan membaca buku setebal itu, kecuali yang buku-buku yang luar ya mungkin ya, yang pengalaman kita yang pernah baca. Saya juga pernah dulu yang tebal karena udah enak, tapi kan kita pendatang baru ya. Pendatang baru, kemudian mungkin fluktuatif ya, ide di dalamnya itu mungkin panjang. Nah, mungkin kayak Bu Desi tadi kan mungkin balik lagi ya, mungkin bisa saran seperti Bu Puji, nambahnya pun kan harus balik lagi ya Bu Puji ya, balik lagi kepada skenario awal kita kan gitu ya. Takutnya skenario awal kita kok jadi ceritanya jadi beda gitu ya. Skenarionya ceritanya begini karena tidak melihat lagi rating goals-nya, outline-nya, ceritanya menjadi melebar. Nah, melebar ini kan konsekuensinya banyak nih. Nambah tokoh, nambah cerita, terus tuh, ada konflik baru nih kayaknya menarik, tambah lagi terus gitu ya. Makanya mungkin Pak Yusrizal tadi disarankan aksinya ya, ini kan nggak mungkin disarankan, tapi aksinya adalah mungkin membagi cerita. Dan saya juga kan pernah diskusi di kita juga ya, Bu Puji ya, saya ingat persis, buat autobiografi kalau supaya tidak melebar panjang sekali, mana momen yang memang luar biasa mempengaruhi segalanya kehidupan kita, itu yang lebih di-highlight gitu ya. Kalau bercerita memang nggak akan habis tuh cerita pengalaman ABC-nya pasti menarik ya. Apalagi memang ini untuk anak cucu kita ya, harus tahu nih kakeknya punya pengalaman bagus gini. Nah, seterusnya. Tapi kalau dari saya tadi supaya tadi tidak bukan menargetkan sekian, tapi dari kita harus punya pegangan itu ya, supaya cerita tidak melebar. Sama dengan Bu Puji tadi, halaman juga apakah kita per kata atau per halaman sesuai dengan alur, kemudian dikoreksinya pada saat suasunting, mana yang mau dipotong supaya berimbang, dan cerita kita pun kalau ada tambahan di luar, di tengah jalan gitu ya, mau nambah bab gini segala macam, ini lihat kebutuhannya. Apakah targetnya halaman harus wajib atau memang alur cerita kita supaya dicukupkan gitu ya. Kalau saya balik lagi ke tujuannya, tujuan dari naskah saya sampai di mana, mau halaman berapapun kita setting di pengantar di alurnya gitu. Itu di pengalaman saya. Jadi makanya saya writing goals-nya saya ubah di buku sekarang ini, saya ubah kebutuhan saya mau apa supaya saya bisa mengendalikan keinginan kita ya. Keinginan dan kebutuhan itu kan harus diimbangi gitu. Gitu Kak Nadia. Oke, terima kasih. Dari Bunda Ana, atau apakah ingin menambahkan juga? Sudah Raisen di sini. Ya, Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan gitu ya, mau bertanya sendiri. Oke. Ya, jadi gini Mbak, buku yang kemarin sudah selesai saya tulis itu kan sudah beredar gitu ya, sudah beredar dan alhamdulillah lumayan baik gitu sambutannya. Ya minimal yang mereka cerita ke saya kok kayaknya baik gitu ya kan. Nah ini mungkin juga pertanyaan untuk Bu Puji sih, karena beliau juga mudah-mudahan sudah terima buku saya dan sudah terbaca Bu Puji ya, mudah-mudahan. Gini Mbak, jadi di penerbit itu oleh penerbitnya saya disarankan untuk membuat sequel ya kalau kata Bu Puji ya, atau antologi ya. Jadi menjadi 3 buku. Kan kemarin judulnya itu Forgiveness Journey, itu tentang how to gitu ya. Forgiveness Journey adalah perjalanan memaafkan. Jadi lebih banyak berbicara tentang how to, bagaimana untuk memaafkan. Nah, saya juga karena forgiveness ini kan banyak sekali materinya ya, banyak sekali lingkupnya gitu. Saya agak bingung sih ini kalau menjadi 3 buku atau 2 buku lagi. Jadi beliau penerbit ini meminta saya per tahun bikin 1 buku lagi yang masih berhubungan dengan forgiveness. Jangan lebih dari 6 bulan, jangan kurang dari 6 bulan dan jangan lebih dari setahun, kan seperti itu. Artinya selama 1 tahun ini saya harus menyelesaikan 1 buku. Nah, saya pengennya itu berbasis riset gitu. Dalam pikiran saya, karena saya juga kan sebenarnya terapis mental health gitu ya. Jadi saya banyak ketemu orang-orang yang ternyata memang dengan memaafkan itu bisa sembuh dari banyak masalahnya gitu, baik masalah
keberlimpahan, masalah sakit fisik, masalah dan seterusnya lah yang seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Nadia atau menurut teman-teman itu yang paling hits itu apa ya gitu? Yang paling menarik untuk dikisahkan atau dituliskan kembali masalah forgiveness itu apa ya? Seperti itu, Mbak. Oke, menarik nih. Kita masuk ke topik baru nih dari Bu Ana. Tadi sebenarnya dari Bu Desi, semoga membantu ya Bu Desi. Kemudian dari Bu Ana bertanya sebenarnya apa sih yang Terima kasih. menarik lah ya, setidaknya untuk akhir-akhir ini. Dari Bapak Ibu dulu, Bu Puji tadi langsung ditembak nih. Silahkan Bu Puji. Saya mohon maaf di bukunya udah sampai tapi belum sempat baca karena saya masih dikejar deadline kerjaan lain. Baik. Tapi ya sebenarnya kan ketika berbicara tentang forgiveness itu kan ini kan masih perjalanan ya. Nah, dari perjalanan itu kan pasti ada yang menurut Ibu gitu ya, ketika proses memaafkan sebagai sebuah perjalanan, pasti ada apa ya namanya tikungan-tikungan gitu atau perhentian-perhentian di mana ketika Ibu melakukan journey, ketika Ibu melakukan perjalanan memaafkan seperti di buku ini gitu. Nah, berarti kan Ibu bisa mengambil square dari perhentian-perhentian perjalanan yang Ibu lakukan tuh mana yang paling, tadi tuh Pak Fahrul bilang, paling menarik dan kayaknya perlu diangkat lagi dengan tema tetap memaafkan. Karena memaafkan tuh banyak ya, memaafkan Ya, itu banyak hal dalam kehidupan itu kita hidupnya pasti antara meminta maaf dan juga memaafkan kan gitu ya. Dimaafkan dan memaafkan. Saya pikir dengan modal Ibu sudah punya nih buku ini ya saya pikir Ibu bisa lah mana yang paling ini karena kalau membaca apa dari ini kan ini masih secara generik ya, secara umum ketika Ibu apa namanya melakukan sebuah perjalanan memaafkan gitu. Dari mulai memahami makna, kemudian bagaimana niatnya, bagaimana bahwa memaafkan itu bukan sebuah kelemahan, kemudian ada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan. Nah, bisa saja kan dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu ternyata masih ada hambatan. Nah, itu juga kan bisa diangkat bagaimana ketika proses hambatan itu berlaku. Kalau saya sih biasanya kan sering dalam proses sebagai negosiator. Negosiator juga kan pasti ada proses bagaimana penyelesaian dengan para pihak ya, si korban termasuk juga siapa yang menjadi lebih berkuasa gitu karena pada akhirnya di dalam sebuah konflik gitu ya semua menjadi korban dalam perspektifnya masing-masing. Nah itu Bu Ana bisa sekali tuh bagaimana kemudian bisa mengangkat itu gitu proses sekarang ini banyak loh Bu bahkan mungkin memaafkan untuk diri sendiri aja seperti apa sih yang harus dilakukan untuk memaafkan karena mengucapkan kata maaf saja itu kan menjadi hal yang sulit ya rasanya gitu banyak hal yang nah itu tuh rasanya gitu ya bisa menjadi sebuah square lagi tapi tentunya kembali ke apa strukturnya kalau misalnya ini sebuah refleksi lebih berbasis gitu ya pada pengalaman Ibu yang kemudian diperkuat dengan teori-teori yang nanti di penutupnya itu sebagai sebuah resolusi dari pengalaman yang Ibu lakukan, yang Ibu rasakan atau yang pernah Ibu lakukan dengan berbasis teori, maka transformasinya menjadi seperti apa gitu. Saya kira itu sih. Saya mohon maaf kalau belum sempat membaca Iya, bukunya. baik Bu Puji. Sebenarnya saya kepengennya tuh kayak chicken soup gitu loh Bu. Jadi itu kan sekumpulan cerita gitu ya tentang bagaimana orang tuh pulih dari memaafkan. Nah itu saya mencari materi-materinya kan dari orang per orang. Tapi harapannya tuh saya yang tulis gitu. Jadi kalau chicken soup itu kan orang lain punya pengalaman dan dia menulis dan si apa namanya penulis bukunya itu cuma mengumpulkan gitu kan ya setahuku. Nah itu tuh gimana ya caranya? Maksudnya itu tuh cukup menarik apa enggak sih gitu loh? Menarik Bu, itu kayak kumpulan kisah ya. Kalau kumpulan kisah tentang
seseorang yang mencoba untuk memaafkan sesuatu yang tidak termaafkan mungkin ya. Ya, gitu. Tapi Jadi saya yang menulis karena kan rata-rata kayak klien itu kan juga nggak mungkin saya mintain tulis. Nah, itu perlu nggak sih Bu kita minta persetujuan dia gitu? Kisahnya saya tulis atau saya perlu mengganti namanya atau gimana ya? biasanya sih diganti namanya ya Bu ya, terkecuali sudah mendapat izin atau dibiaskan Bu. Karena saya pun pernah baca beberapa buku ya, misalnya kumpulan kisah seorang istri yang tersakiti gitu. Itu kan ada tuh beberapa buku Bunda Asmanadia itu tentang kisah-kisah seorang perempuan yang ibaratnya jangan bercerai Bunda, yang judulnya tuh seperti itu gitu. Terus tentang pernikahan juga, tentang orang kedua juga. Nah, itu kalau saya lihat itu rata-rata dibiaskan menggunakan nama fiktif, atau kalau memang sudah mendapat izin dari yang memiliki permasalahan tersebut, itu boleh secara gamblang digambarkan, tapi rata-rata biasanya disamarkan sih Bu namanya. Dan kisahnya pun sedikit dibiaskan. Biasanya Berarti itu bukan itu berarti jadi buku fiksi atau non fiksi, Bu? Kumpulan cerita ya, bisa Oh, jadi ya kumpulan cerita bisa aja itu adalah kumpulan cerpen. Kalau cerpen kan bisa juga dia kisah, fiksi yang diadaptasi dari kisah based on true story, yang diambil dari kisah nyata, bisa seperti itu. Bisa juga kisah non fiksi, tapi seperti yang Bu Puji tadi sampaikan, kalau non-fiksi itu kan harus ada teorinya dulu, terus ada, ibaratnya ada permasalahannya dulu, terus dari perjalanannya seperti apa, terus refleksinya tuh apa. Kalau cerpen itu bisa dibuat sebuah kisah atau cerita, bedanya Oh iya, itu. ya. Pengennya tuh ikut ini sih teman menulis, cuman materinya belum dapet. Itu tadi orang-orangnya tuh kan kalau dibuat buku kan harus banyak ya. Jadi Ibu buka belum aja lengkap. Bu, Ibu buka aja di, ini pengalaman, saya ingin sedikit berbagi pengalaman waktu saya menulis Novel Takwalota Remuk, saya iseng tuh Bu di Instagram Story bikin sebuah pertanyaan, ada nggak sih pengalaman pernah tersakiti? Nah itu tuh ada beberapa orang yang nge-DM akhirnya, saya pernah begini begini begini. Jadi kalau enggak Ibu misalnya di laman Facebook atau TikTok atau Instagram membuat sebuah pertanyaan yang dikembalikan kepada follower-follower kita, siapa tahu bisa memancing seseorang akhirnya untuk menceritakan. Tapi kembali lagi biasanya itu saya akhirnya biaskan, karena di novel Oh, saya pun itu ada satu bab itu mengisahkan tentang kisah based on true story, 3 kisah tentang based on true story seseorang, tapi namanya saya biaskan. oh iya, baik, Iya, baik, bisa seperti itu sih Bu. baik. Sudah terbayang. Iya. Oke. Ini dari Pak Fahrul juga raise hand, mungkin ingin menambahkan Pak Fahrul? Ingin membuat susah aja ini saya. Enggak, Gimana tadi, Pak Fahrul? tadi belum dibahas detail ya. Tadi sebenarnya saya ingin sampaikan sama saja ya. Jadi cerita tadi saya mau sampaikan, wah ini bisa jadi kayak Chicken Soup for Soul nih sebenarnya cerita ibu nih, karena memang sebenarnya banyak buku yang sejenis model begitu, Bu. Jadi bukan bukan dari cerita orang, tapi dari cerita kita sendiri, karena kekuatannya kan di kita, pengalaman kita yang mau kita angkat ya. Nah itu sebenarnya bisa fiksi, bisa non fiksi. Kalau Kak Desi tadi misalnya di fiksi apa harus bagaimana, di non fiksi harus bagaimana. Nah kebetulan juga saya mudah-mudahan ini menjadi pola di buku saya. Saya biasa bercerita juga gitu Bu ya, walaupun tidak full gitu ya, tetapi bercerita, tetapi memang akhirnya ditambah kekuatan konsep, kemudian ditambah teori dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa jadi modal sebenarnya di buku Ibu, karena saya lihat, saya pernah, kalau nggak salah Ibu pernah ikut di TM kan Bu ya? Belum Teman pernah, Pak. belum pernah ya? Seingat saya Belum. itu ada dulu soal DWC. memaafkan dulu itu ada di kawan kita di TM berapa gitu ya. Tapi mungkin beda ya. Tetapi memang Beda, Pak. pecahannya banyak, Bu. Saya pikir betul kata Bu Puji tadi, memaafkan diri sendiri satu buku, memaafkan orang lain satu buku. Jadi, Oh, gitu ya. jadi gini, kalau harus bertanya kepada teman-teman yang punya pengalaman, waktu Ibu mungkin juga bisa habis ya. Harus ketemu Oh, orang dan sebagainya. Nah, saya pernah menggunakan Google Form, Bu. Jadi semacam survei kuesioner dengan teman-teman.
Mm. Kalau Kak Desi tadi kan main di Instagram gitu ya, dapat Ya. inspirasinya. Boleh Mm. Ibu juga buat menggunakan Google Form, sebarkan ke sebanyak-banyak kepada orang lain, orang terdekat, kolega dan sebagainya. Boleh based Mm. on cerita oleh mereka, boleh yang kita inginkan, insight beberapa pertanyaan di situ. Mm. Nah, saya pernah melakukan itu, Bu, dan itu sangat Oh, membantu oh ya. mengembangkan naskah. Ya, kalau Ibu di non-fiksi, itu bisa jadi insight sebagai pengalaman orang, mau dianonimuskan boleh. Kalau anonimus kan kita nggak perlu izin ya, kita samarkan, kita belokkan sedikit cerita, tapi intinya tersampaikan. Kalau di Mm. fiksi, kalau di fiksi kan lebih mudah lagi kan, kita imajinasikan, orang nggak akan pernah tersinggung karena nama tidak nama disamarkan, kita ganti Ya. tanpa Mm. izin gitu. Jadi bisa Oh bisa ya. dengan pola begitu itu akan sangat cepat, Bu. Saya pernah ngalami itu cepat sekali. Oh ya. Dan Jadi risetnya pakai form ya Pak. Jadi lebih mudah iya, ya. Orang langsung mm-mm, mengisi langsung iya atau betul. tidak. Terus kemudian ceritanya apa. Mungkin mau menceritakan gitu-gitu ya. Betul. Kecuali Ibu nanti ingin memperdalam, satu dua orang memperdalam, ya bisa pakai fasilitas Oh, lain kan, di telepon kah, ngobrol, ngopi, begini. apapun Oh gitu ya. ya. Tapi kayaknya buku Ibu itu bisa bisa betul bisa bersequel-sequel itu wajar kalau diminta sambung gitu karena memang Oh iya. basicnya kan Ibu sudah apa namanya Ibu kan pakarnya gitu ya di mental health Hmm. gitu kalau tidak salah. Jadi sumbernya memang di Ibu kekuatannya itu. Yang lain Hmm. kan melengkapi ya. Jadi model Oh chicken ya. soup itu bisa Mm-mm. bisa banget itu menurut saya tuh, Ya. dengan kekuatan di Ibu. Gitu. Karena kisahnya orang tuh banyak banget Pak. Banyak sekali gitu. Hampir semua orang Baik. kita temui itu kan punya masalah ini gitu kan. Jadi kayaknya Iya, seru nih kalau ditulis gitu. iya. Cuman Cuma bentuknya seperti apa. tinggal Mm-mm. medianya saja disesuaikan biar lebih Ya. cepat gitu. Hmm. Itu Bu. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Fahrul, Bu Puji, Kak Desi tadi yang sudah menambahkan. Kemudian tadi Bu Ana juga bertanya sebaiknya apa. Tadi juga ada saran ya Bu ya untuk ditanya mungkin audiens medsosnya bagaimana. Kalau saya pribadi karena tadi Bu Ana juga tanya, mungkin tergantung nih Bunda target audiensnya siapa atau yang lagi rame apa. Karena ini saya di sini Gen Z ya. Dan untuk saat ini untuk mental health dan lain sebagainya masih ramai dibahas terutama self love gitu. Barangkali mungkin kalau ingin spesifikasi lebih mungkin membahas eh, memaafkan dari sudut pandang untuk penerimaan diri, untuk lebih lebih self love ke dirinya sendiri itu bisa sekali. Tergantung nih Bunda Ana inginnya untuk siapa dan Iya. informasinya apa gitu. Kebetulan yang sudah tuh segmennya eh lebih ke parenting sih Mbak, lebih ke pendidikan orang tua ke Hmm. anak sih kalau yang forgiveness journey itu. Jadi saya mengambil Hmm. segmen orang dewasa ya 25 atau 30 tahun ke atas yang sudah punya anak gitu. Lebih banyak itu Hmm. yang kemarin saya bahas. Jadi mungkin Bis- selanjutnya kan sebaiknya linear ya, maksudnya sama gitu kan ya. Jadi belum menyentuh Gen Z dulu kayaknya ya. Oke, bisa saja itu tergantung dari Bunda Ana nih inginnya menyasar siapa dulu karena strengthnya yang tahu Bunda. Kalau kata Pak Fahrul Rizal self love rame di sosmed, betul. Apalagi Ya, ya. semakin semakin ke sini semakin aware gitu. Nah, tadi Bu Rosita sempat raise hand, apakah ingin menambahkan atau sharing yang lain nih Bu Rosita? Ya, saya cuma Iya, sedikit mau nambahkan ke Bu Ana, tapi tadi udah disentuh sama Bu Puji ya. iya, Apa kalau kalau menurut saya Bu, yang buat saya pribadi ya, yang iya. paling berat itu justru memaafkan diri sendiri itu karena Heeh, kalau ke orang lain mungkin kita lebih lebih mudah ya memberikan maaf, heeh. tapi diri sendiri itu kayak jadi nightmare yang Iya, terus-menerus gitu ya. Jadi apa namanya sukar sekali karena untuk memaafkan diri. Nah mungkin kalau iya. keluar buku ibu yang sequelnya itu untuk Heeh. memaafkan diri sendiri, mungkin saya daftar dulu. Oh, yang kemarin udah dibaca Kak Bu Rosita? Udah bagus banget. Terima kasih ya. Saya udah baca Bu, saya favorit nih sama Oh ibu. iya, terima kasih loh. Oke, Baik, makasih Bu Ana. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosita. Sama-sama Bu. Luar biasa, betul sih. Memaafkan diri sendiri itu jadi apa ya? Kalau kata Bu Puji tadi sesuatu yang mewah atau ya itu butuh gitu. Ada juga Bapak Ibu, saya lupa deh. Buku dari luar juga terjemahan tentang maafkan diri.
Saya rasa itu juga sesuatu yang masih ini ya, masih linear dengan mental health dan lain sebagainya yang ramai dibahas juga. Boleh Oke, Mbak Bunda Ana. referensinya ke buku apa? Waduh, nih ada di samping saya tuh di kamar nih. Nanti deh ya, Bunda Ana dari BWC Boleh, berapa boleh Mbak tadi? Prian. Baik. Dari BWC berapa, Bunda Ana? 28 Mbak. 28. Nanti saya CP Ya, deh ya, saya fotoin ya. bukunya. Kayaknya saya harus cari dulu deh. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, wah ini sudah memasuki zuhur nih. Mungkin sebelum sebelum usai ada yang ingin sharing lagi, mungkin sedang menulis, lalu ada kesulitan. Ini ceritanya kita lebih ke sesi konsultasi kali ya kalau di hari ini gitu. Di sini ada Butin Utari. Assalamualaikum Butin. Bu Utari, saya siapin manggilnya. Bisa unmic kah, Bu Utari? Oh, halo Bu Utari via chat nih. Bu Utari, apakah sudah menulis lagi? Oke, mungkin bisa cerita, sharing, atau mungkin Bapak Ibu yang sedang menulis lagi nih. Kalau Selain dari Bu Utari. pertanyaan habis ya, Kak Nadia. Di pertanyaan, Ada yang gong nggak? ah, hmm, di pertanyaan ini beberapa sudah kita bahas sih. Jadi Ah, masih satu benang merah, beberapa sama. Kemudian ini dari Kak Joshua, ketika ingin menulis fiksi atau novel yang sesuai dengan keinginan diri, tapi harus melihat market yang relevan dengan pembaca saat ini, itu seperti apa? Ini hmm. novel ya jatuhnya. Kalau kemarin kalau nggak salah itu tentang menggali idenya. Kalau ini sudah spesifik novel. Itu bagaimana? Adakah yang ingin dibagikan, Bapak Ibu? Ini para penulis novel nih, silakan. Di sini ada Kak Lestari Lady, ada Mbak Fitri juga penulis-penulis novel juga ini. Oh Makanya iya, Bu yang non Lady. fiksi ini saya sendiri kayaknya di sini. Saya salah salah kelas ini. Kak, Kak, Enggak lah, Pak. Kak Lady atau Mbak Fitri mungkin bisa ini ngasih insight atau pendapatnya. Ada juga Bu Esther di sini penulis novel juga banyak juga ya, Bu Esther. Kak Desi, makanya dulu saya pernah sampaikan dan saya akhirnya nemunya waktu pertemuan. Kenapa penulis novel itu banyak perempuan? Gitu ya. Kenapa Karena yang laki-laki sedikit? pakai rasa ya. Itu dia. Menggali ide ya Kak Nadia tadi ya. Kalau tadi ini ingin menulis fiksi, ya. Bagaimana cara menggali idenya? eh, saya bacakan lagi. Ketika Ya. kita mempunyai keinginan untuk menulis fiksi atau novel tertentu yang sesuai dengan keinginan diri, tapi bagaimana nih harus melihat juga market yang relevan dengan pembaca saat ini. Oke. Biasanya ya itu dengan membaca novel-novel yang pertama cari tahu informasi novel-novel yang bestseller saat ini itu genre-nya apa. Tapi seharusnya sih rata-rata setiap genre itu ada yang bestsellernya ya, tiap masa ya Kak Nadia ya. Karena kalau saya lihat ke toko buku pun, novel-novel yang dipajang di rak-rak bestseller itu genre-nya satu sama lain berbeda. Ada yang memang teen light khusus untuk anak-anak usia remaja, ada juga yang, metropop gitu, ada juga yang romance, drama rumah tangga, dan, fiksi fantasi pun ada yang bestseller. Jadi seharusnya setiap genre itu memang tidak ada batasan, kita bisa menulis sesuai keinginan kita, ingin ke arah mana nih genre yang dibuatnya. Tapi untuk mengemasnya, menyulam tiap, kata per katanya, supaya mengikuti sebenarnya tidak ada batasan ya, tapi untuk mengikuti, tren saat ini ya itu, kembali lagi, banyak membuka dan membaca novel-novel, bestseller pada saat kita akan memulai menulis. Mungkin itu ya, Nah, yang mungkin itu sih, kalau dari saya Kak Nadia, kembali Kak lagi Desi,
Saya ingin membuat saya menjadi ke distract nih, ya. Iya. Pertanyaan. Seandainya saya ingin menulis, ya, menulis novel. Apakah nyambung pertanyaan tadi, saya harus lihat dulu apa sih trennya di luaran sana sehingga saya mau menulis ke sana supaya pangsa pasaran buku saya laris manis. Atau pilihan kedua, saya tetap menulis dengan apa yang ada di kepala saya, yang bisa saya kembangkan sesuai dengan imajinasi saya tanpa melihat yang tren-tren saat sekarang. Karena saya pikir gini, kalau saya memaksakan diri harus lihat tren di sana, mungkin bisa-bisa mandek saya ini kan, mungkin walaupun sudah riset walaupun apa, saya mungkin tidak terlalu kuat misalnya mengembangkan cerita. Beda cerita misalnya dari hati saya punya punya kekuatan menulis tentang kisah remaja saat ini misalnya, pergolakan remaja dan sebagainya. Walaupun itu tidak terlalu populer di sana, tapi saya kuat di situ gitu. Nah, pilihannya lebih Harus baik saran yang mana bisa saya ambil? nomor 2, Pak. Karena Tetap. menulis itu kan harus datang dari hati. Saat kita, Nah, saat kita menulis datang dari hati, itu semua tiap-tiap rangkaian kata yang tercurah itu akan seperti terkoneksi dan terhubung dengan bacanya. Dan tentunya kalau kita memulai segala sesuatu dari hati, melakukan riset itu pasti akan mendalam dan sepenuh hati. ya. Jadi tidak mesti harus kita sesuaikan tren gitu ya, karena kan Karena nggak ada trennya juga sih, Pak. nggak ada ya. Nggak ada, karena setiap genre itu memiliki pembacanya masing-masing gitu. Ya, saya ini dilema dulu, ini mungkin sharing juga ya. Pada saat pertama saya menulis buku training, saya udah pernah cerita ya. Saya dilema saya malu gitu. Kalau saya tulis training berhadapan dengan buku Kosurya, apanya saya kan? Saya ini apa gitu kan ya. Mau tren segala macam pasti mentok kepada orang-orang trainer yang sudah sangat buku saya pasti nggak laku. Tapi nasihatnya bukan begitu gitu ya. Tetap yang Anda tulis, yang Anda alami, kata Coach Surya, ya sudah pengalaman beda-beda, itu akan lebih mudah. Jadi, walaupun tren di sana banyak sekali ragamnya, tapi ciri khas yang kita punya, itulah menjadi daya jual gitu ya. Jadi, Iya, akhirlah buku itu gitu ya. Mungkin berlaku juga mungkin ya untuk di novel gitu ya, Kak Desi ya. iya, di novel itu sekarang itu, Pak, novel sebagus apapun dikemas ya, terutama untuk kita ini yang sedang sama-sama berjuang membranding diri kita sebagai penulis Ya. layak banyak orang, tanpa media promosi yang gencar itu akan redup juga. Jadi memang intinya harus dibarengi dengan media sosial ya. Harus Iya, dibarengi dengan media sosial juga. Tapi setuju. terkadang banyak juga penulis yang agak tidak terlalu suka posting sering-sering gitu. Seperti saya kalau lagi mandek untuk posting tentang karya, ya udah postingnya ada aja gitu. Kan karena fokus lagi nulis, mungkin belum bisa membelah seperti itu. Ya. Jadi memang itu sih, Pak, untuk ibaratnya membranding diri kita gitu, memperkenalkan ciri khas kita, memperkenalkan tipis-tipis karya kita itu memang harus lewat media sosial yang pada akhirnya orang-orang akan melihat, "Oh itu Eureka Pak Fahrul." Nah itu Pak Fahrul udah dapat banget, Eureka. Pokoknya setiap orang, saya pribadi melihat ada tulisan Eureka, Pak Fahrul nih, langsung teringatnya Eureka Pak Fahrul gitu. Mungkin ini menarik ya Kak Desi, nanti di TM4 salah satu ya mungkin akan kita bahas ya di teman menulis 4 ini membranding kita pribadi dan membranding karya kita itu kayak menjadi salah satu fokus kita kali ya. Iya betul, Menarik, Pak. menarik itu. Itu Kak Nadia. Makasih Kak Desi. Iya sami-sami, Pak. Bu, Terima kasih, Pak. boleh nanya lagi nggak? Satu. Boleh. Ya, tadi kan disampaikan ya Pak Fahrul juga ya tadi, idenya ada sendiri tapi tidak ngikutin tren. Nah, berarti kan kita harus cari nih yang market pasar yang paling pas untuk buku kita itu, yang mana gitu kan, yang mana. Nah, itu waktu awal-awal kita nulis juga kan harus sudah mulai, tahu market market pasarnya kemana. Nah, bagaimana sih sebetulnya ya, ada nggak kiat-kiatnya tuh cari, marketnya yang pas itu bagaimana caranya ya? Yang Tergantung sesuai dengan buku kita. mungkin dari writing goal Riset. kan sudah ditentukan kan ya Bu ya. Iya. Novel kita ini pangsa pasarnya usia berapa sampai berapa. Nah, misalnya kayak Tenlit ya. Tenlit itu kan khusus remaja sama biasanya remaja dan usia awal dewasa.
Nah, itu pangsa pasarnya tuh pasti mereka. Kalau untuk drama rumah tangga itu biasanya kan ibu-ibu muda atau perempuan-perempuan lah rata-rata ya yang menyukai drama romantis rumah tangga. Jadi memang cara menentukannya dari awal itu ibu pilihnya genre-nya apa dulu. Nah, dari genre itu nanti ketahuan nih, itu pangsa pasarnya itu usia berapa sampai berapa gitu. Hmm. Jadi dari awal yang kita udah tetapkan itu, terus kita misalnya udah tahu nih, oh dia mungkin wanita karir yang umur usia 30 sampai 50 gitu misalnya. Terus kita pasarinnya cari pas waktu memasarkan di Instagram atau di Facebook itu dengan usia-usia seperti itu ya Bu, kriteria itu. Iya, seharusnya seperti itu, tapi terkadang saya sendiri pun membaca buku teen lead, buku remaja, membaca fantasi juga. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada akhirnya di pasaran itu tidak terbatas pada usia. Kembali lagi orang itu akan tertarik setelah dia melihat apa sih isi dari bacaan tersebut. Biasanya kan dari postingan-postingan di Instagram itu suka di-spill kan, blurb-nya seperti apa gitu ya. Terus ininya apa kisah-kisah intinya itu kadang ditampilkan juga di media sosial. Nah, pada akhirnya akan kembali penasaran untuk membaca buku tersebut setelah membaca intisari penggalan-penggalan yang ada di media sosial, Bu. Jadi dari awal Ibu harus menentukan genre-nya dulu. Dari genre tersebut baru ketahuan ini buat umur berapa sama berapa. Tapi pada akhirnya di pasaran itu bisa meluas kok, bisa lebih luas dari itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu insight-nya. Ya, sami-sami Ibu. Nambah dikit boleh ya. Ini untuk Iya, saya Pak. juga nih, Kak Desi, Bu Puji. Bu Puji juga ya, Kak Ros ya. Ya, terus Pak. Jadi balik lagi ke ini mungkin bisa menjadi diskusi kita nanti di kelas ya, bahwa bagaimana kita menulis writing goal. Saya setuju ya, target pasar memang sudah ditulis, tetapi saya mengalami kemelesetan juga Kak Desi. Jadi target pasar udah kita tentukan segala macam, ternyata juga kurang ini ya, kurang lancar, kurang berhasil begitu ya. Nah, pertama memang target pasar kita pastikan buku yang akan kita buat ini target pasarnya luas gitu ya. Jangan terkukung misal satu segmen saja. Tapi pun kalau satu segmen kita harus tahu konsekuensinya. Nah, ini yang belum kita coba Kak Desi, Bu Puji dan teman-teman. Di Writing Guides itu kita belum merencanakan bagaimana next-nya pemasaran. Bagaimana promosi buku, strategi kita itu tidak tertulis gitu ya. Contoh misalnya, kita target pasar kita usia 50 ke atas. Tapi kita gencar dengan sosmed gitu ya. Nah, orang 50 ke atas mungkin tidak terlalu tertarik dengan strategi pemasaran melalui sosmed. Mungkin. Iya, betul. Nah, artinya mungkin strategi kita harus ada yang plan BC gitu ya, gabungan. Misalnya tadi buku remaja ya, Kak Desi ya. Buku remaja, anak Gen Z. Nah, tentunya di buku kita pun dikemas begitu. Nah, saya berbagi sedikit. Akhirnya saya mendapat pelajaran dari diskusi kita sebelumnya di buku saya yang sekarang itu, supaya tertarik pangsa pasarnya Gen Z, itu saya sisipkan video. Nah, di buku itu ada titipan video. Gimana caranya? Jadi ada beberapa bagian, saya kasih barcode ya. Nah, ini bocoran sih, saya barcode yang harus terhubung ke YouTube tertentu. Nah, jadi mau tidak mau ada strateginya begitu. Jadi sekarang itu di Writing Goals itu sudah dimasuk, oh nanti cara pasaran saya harus membuat apa namanya, cara pola promosinya bagaimana, seperti tadi disarankan Kak Desi, potongan-potongan klip harus kita harus rajin muncul di sosmed, itu sudah kita bayangkan gitu ya. Nah, mungkin apa namanya, menjadi bagian perbaikan ya, kalau bagi saya ya, Kak Desi, teman-teman ya, dulu yang mungkin belum pernah saya lakukan, saya mau lakukan sekarang. Jadi direncanakan sejak writing goals itu, sehingga keseluruhan itu bisa nyambung gitu. Saat menulis sampai akhir pun skenario-nya ada, walaupun nanti kejadiannya bisa saja berbeda atau di luar dugaan kita. Tapi belajar dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu ya. Tapi memang writing goals menurut saya tahu pangsa pasarnya udah dari awal gitu ya, supaya nggak meleset. Itu saja Siap. tambahan saya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Nah, mana nih? Nah, host kita ini.
Oh, ini terlempar. Oh, Ini Pak Kan kalau Muklis, host, silakan Pak Muklis dari host, sudah raise hand. Mungkin mau menambahkan. Ya Pak Mulis. hostnya terlempar dia. dia terlempar karena dia Terlempar. Saya mau ini tertarik di diskusinya seru, terutama mengenai marketing dan lain sebagainya tadi. Tapi saya setuju bahwa harus kembali ke writing goals. Saya learning terbesar yang saya dapat dari BWC itu adalah menuliskan writing goals. Kadang-kadang kita tidak serius memang, kurang serius lah. Udah buru-buru mau nulis saja. Padahal di writing goals itu keren itu. Nah, tentunya seperti disampaikan Pak Fahrul tadi, di writing goals itu tentunya nantinya juga berkelanjutan dengan marketing strategis juga gitu. Karena kalau kita sudah tahu target pembacanya siapa gitu, nah bagaimana isi buku ini atau cerita ini paling tidak terekspos dulu ke dia gitu, ke target market kita itu gitu. Karena kalau tidak tajam begitu ya sudah, nanti kita nggak akan susah nanti di pemasarannya, dan ujung-ujungnya seperti yang sering kita dengar di antara kita bahwa masih punya banyak buku ini gitu kan. Karena kita cuma pengen mau menulis saja gitu, belum sampai kita objektifnya itu tulisan kita ini dibaca nantinya gitu, dibaca gitu. Itu karena kadang-kadang kita gratisin pun belum tentu dibaca kan gitu kan. Jadi objektif writing goals itu harusnya seriously taken gitu ya. Nah, mungkin ini agak sedikit menyimpang, tapi saya tuh suka analogi. Kemarin kebetulan ngobrol sama teman para pemancing gitu. Mancing ikan ya, bukan mancing kerusuhan. Mancing amarah ya. Memancing amarah gitu, memancing emosi. Nah, rupanya kawan-kawan pemancing itu dia sudah tahu target ikan yang dipancing itu apa gitu. Sehingga umpannya itu tepat. Karena masing-masing ikan itu punya umpan yang dia sukai gitu. Nah, gitu. Jadi oh iya juga ya, saya pikir oh betul juga ini. Tetapi yang lebih penting lagi, kalau kita mau mancing ke satu daerah itu kita tahu bahwa ikan itu ada dulu di situ. Oke. Dia bilang, Bang, kalau Pak Akson tuh kalau nggak cerita falsafah dari pengalamannya itu bukan Pak Akson ya. jadi Udah seharian iya. nongkrong nggak ada ikannya. Nggak ada Iya, ikannya. karena dia bilang gitu, kawan itu. Kita harus tahu dulu ini, Chief, mereka panggil saya Chief. Nggak tahu. Kita tahu dulu bahwa ikan itu ada di situ gitu. Ya, ya. Di sungai itu atau di danau itu gitu ya. Kalau kita mau memancing ikan ikan baronang di sungai ya enggak ada gitu. Ya. Meskipun umpannya tepat gitu. Ya, ya, Nah, ya. itu mungkin sebagai ilustrasi gitu ya, kita Ya. ngomongin ini, tapi bagi saya serius membuat writing goals itu memang penting sekali, seperti yang dibilang Pak Fahrul tadi gitu. Sampai agak itu betul. Sedikit tambahan aja. Mantap. Oke, writing goal itu memang dulu juga kita ditekankan untuk itu. Pak Muklis ya, mungkin Ya, Pak Fahrul, soalnya ini Pak Muklis, ada Ya. Bu Fitri juga. Silakan Pak Muklis. Ya, saya sangat tertarik ya dengan kajian yang kita diskusiin, dan saya juga mempelajari satu sisi antara dua elemen itu ya, antara writing goal dengan target membaca. Saya mau refleksikan dan membaca buku Lassar Pelangi ya. Itu satu momentum yang sangat bagus saya lihat. Dan saya pelajari dia ada satu linkage gitu ya. Dan juga menggunakan satu devisualisasi pengalaman pribadi. Jadi misalnya Lassar Pelangi adalah dia writing goal-nya adalah perubahan dalam pendidikan dan dalam kehidupan sosial. Target pembacanya dia adalah guru, pendidik, dan juga para pelajar. Tapi dari sisi visualisasi imagination, dia memberikan inspirasi kepada para pembaca. Nah, para pembaca itu dengan gaya yang
yang khas humoris, dan itu yang kita kadang-kadang kita lupa melingkiskan antara go writing dengan pembaca dengan gaya bahasa, dan sehingga kita tidak mengolah dalam satu novel yang menarik sehingga terlalu datar, dan disitulah timbul makanya ada proses alur cerita yang apa yang baik dalam mengolah kata-kata dan narasi. Jadi saya lihat kenapa Laskar Pelangi itu bisa menjadi satu hal yang momentum, karena dia tidak hanya secara tersurat dalam go writing, tapi dia juga membuat satu yang tersirat bagaimana perubahan sosial itu bisa terjadi dengan menggunakan bahasa yang aditif bagi para pelajar dengan kehidupan sosial yang ada di situ. Nah, sementara kalau kita di kebanyakan lebih banyak tekstual ya. Dari antara go writing dengan pembaca tekstual, tidak yang tersirat. Apa yang mau disajikan sehingga para pembaca kita udah tahu nih go writing, misalnya Laskar Pelangi itu adalah bagaimana perubahan pendidikan dan sosial dalam lingkungan di pedesaan bisa diangkat cerita di mana para target pembacanya adalah para pelajar, mahasiswa, penduduk. Itu kita tekstual. Tapi yang tersirat itu si Andre Henry itu dia bisa mengungkapkan dengan narasi bahasa, dengan visualisasi imajinasi dia masa kecil dengan pengalamannya. Itu yang saya rasa ya, kita sebagai penulis pemula kita lebih banyak kepada tekstual gitu, sehingga hambar gitu ketika membuat cerita dalam bentuk narasi. Itu aja yang saya mau bagi share ke dalam hal penulisan ini. Dan saya kaji terus kenapa Laskar Pelangi itu bisa. Dia buat go writing betul, dia buat target pembaca betul, tapi sifatnya kalau kita ini masih tekstual gitu, sehingga terbentur ketika mengidekan dalam tulisan, terbentur dengan plot alur cerita, dan kita juga tidak bisa memvisualisasikan seperti Pak Akson tadi bilang, memvisualisasikan dalam narasi bahasa-bahasa yang ringan, humoris gitu. Nah, jadi kita kebanyakan terlalu tekstual gitu. Ya kalau mungkin yang fiksi mungkin betul lah. Kalau fiksi itu betul. Kalau yang non fiksi ini agak hambar jadi ceritanya. Gitu. Ya itu aja lah yang saya sharing dan saya mengkaji gitu. Seperti satu buku Laskar Pelangi, kenapa dia bisa booming dan difilmkan gitu. Saya terus kaji apa yang menjadi penulis-penulis yang bisa difilmkan itu juga. Nah, itu aja dari saya. Ya, ini ditambahkan sama Kak Vivi katanya don't tell but show. Jadi memang di dalam tulisan harus show gitu kan. Kemudian Pak Mukis tadi menambahkan bahwa tulisan kita ya harus kontekstual. Kontekstual itu kan berarti bahan bacaan apa tulisan kita itu dibutuhkan oleh para pembaca gitu. Kita jangan GR kalau kata Pak ini jangan GR bahwa orang itu sebagaimana yang kita tahu gitu. Jadi biarkan saja mereka akan tahu kebutuhan kita. Jadi sebenarnya tadi menjawab kita nggak usah takut yang mana sih yang sedang up bukunya yang lagi viral gitu. Tetapi tulisan kita itu akan punya pangsanya masing-masing dan siapa yang membutuhkan pasti akan mencari. Saya aja kalau baca nyari buku kan referensi lagi nulis apa pasti dicari-cari. Mungkin buku itu bisa aja di toko buku nggak laku gitu ya, tetapi ada kan orang mencari karena dia punya kebutuhan. Jadi bagaimana kebutuhan pembaca itu terpenuhi oleh tulisan kita gitu ya kan Pak Muklis. Makanya kontekstual itu yang paling penting. Isunya kan sebenarnya isu manusia itu tetap sama ya. Gap antara keinginan dan antara kebutuhan dan keinginan, ketersediaan kan gitu. Kita butuhnya apa tapi ketersediaannya terbatas kan gitu. Keinginannya besar tapi kemampuan untuk memenuhi keinginan kan itu ya. Bagaimana kemudian gap itu sebenarnya bisa dijawab melalui karya-karya kita gitu. Dengan sudut pandang apapun, gitu. Saya kira itu. Saya persilakan dari Pak Fahrul atau Pak Akson atau kita beralih dulu ya ke Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Ya, Assalamualaikum. Semuanya Salam. selamat siang, Bu Puji. Semua. Maaf ya saya off cam nih. Saya Nggak Fitri apa-apa, dari silakan. BWC 21.
saya penasaran mau bertanya ke Mbak Desi mungkin ya sekarang ya. Itu dalam menulis novel itu sebenarnya kendala yang paling besar tuh yang ditemui apa sih gitu? Selain dari kalau yang bagi saya ya mungkin tadi sama seperti yang Pak Akson sharing ya kalau nggak salah soal imajinasi itu tadi. Kadang saya pun masih mentok di imajinasi sama mungkin mind mapping. Tapi kalau bagi Mbak Desi sendiri apa nih karena udah pernah nulis novel ya, jadi saya mau tahu ada kendala apa lagi nih selain 2 hal itu tadi kalau yang terjadi di saya, begitu loh Mbak. Itu saja, terima kasih. Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fit, kalau Desi sih yang dirasain kendalanya itu kalau mengalami kebuntuan ya. Mengalami kebuntuan padahal udah ibaratnya udah membuat outline kan, pasti kita dari awal tuh membuat premis, membuat outline ya, dan membuat mind mapping. Biasanya ada sedikit kebuntuan. Nah, dari kebuntuan itu biasanya, Desi itu baca ulang lagi naskah tersebut dari awal dan langsung mencari inspirasi lagi. Mau itu inspirasinya lewat baca buku-buku referensi yang sudah disiapkan ataupun cari tontonan yang memang sesuai dengan genre yang sedang dibuat supaya apa ya, imajinasinya tuh kembali fresh lagi. Kalau Desi biasanya seperti itu sih Mbak Fit. Dan kalau misalnya memang ada nih beberapa yang pernah diskusi ke Desi mengalami kebuntuan writer blocks gitu ya. Itu karena memang tidak menuliskan mind mapping dari awal atau outline-nya belum tertulis dengan rinci. Begitu biasanya Mbak Fit, dan kalau untuk mencari inspirasi, kalau kita mentok, biasanya kalau kita udah melakukan berbagai riset atau mencari kembali bacaan referensi atau tontonan sesuai genre, carilah partner, teman untuk berdiskusi. Biasanya kalau kita memilih teman yang tepat untuk berdiskusi dengan kendala kita, biasanya apa yang menjadi kebuntuan itu perlahan-lahan akan mulai terbuka, akan mulai tercerahkan. Dan kita diskusi aja apa yang menjadi kebuntuan kita, dan kalau misalnya kita mencari juga partner ya, writing buddy, teman menulis kita yang kita sangat percaya untuk berbagi naskah kita minimal 3 bab pertama, minta dia baca dan minta dia review sejujur-jujurnya agar dari kita sendiri sebagai penulisnya bisa tercerahkan gitu Mbak Fit. Apa yang menjadi kendalanya itu bisa tercerahkan. Karena 3 bab itu adalah sangat fatal ya, penentu seorang pembaca itu akan melanjutkan lembar berikutnya untuk membaca sampai tuntas atau berhenti untuk membaca. Oke, berarti di 3 bab pertama itu krusialnya ya benar-benar harus disiapkan ya Mbak Desi? Betul, semua bab itu dari mulai start sampai ending itu memang sangat penting ya. Terlebih lagi kita menempatkan di mana plot twist-nya dan ibaratnya di mana juga kita akan menempatkan beberapa konfliknya gitu. Tapi di 3 bab awal tersebut memang harus dikemas sedemikian rupa, harus diramu sedemikian rupa supaya pembaca tetap dibuat penasaran untuk buka lembar berikutnya. Nah, itulah fungsinya adanya cliffhanger ya, menggantung ataupun ada rasa penasaran lah, membuat rasa penasaran terhadap pembaca. Dan memang mencari teman diskusi itu luar biasa berpengaruh terhadap diri kita saat kita mengalami kebuntuan sih Mbak Fit. Iya, begitu ya. Terus kalau soal mind mapping itu tadi ya Mbak Desi, itu tuh harus kelar di depan gitu kan, tapi kan kalau menurut saya ya dalam perjalanan pasti nanti ada perubahan atau Muncul ya ide baru ya. itu boleh di-reset ya? Maksudnya nggak untuk mind mapping itu jadi kita di-reset misalnya di tengah-tengah, saya mau ganti deh gitu, alurnya apa gimana tuh?
Mbak? Sebenarnya tujuan mind mapping itu kan agar kita tidak tersesat ya dalam menulis. Tapi kalau saya pribadi sih dalam perjalanannya ternyata saya menemukan ide baru. Nah itu tinggal nanti dimasukkan ide tersebut. Cocoknya masuk di bab mana Gimana? yang sudah kita tuliskan di mind mapping. Jadi mind mapping itu kayak tools ya, tools para penulis agar dia tidak tersesat untuk mengembangkan alur cerita dalam naskahnya. Oh, oke, biar nggak kemana-mana gitu ya. Betul. Setidaknya walaupun ada perubahan atau penambahan itu, Itu tapi bisa tidak kemana-mana. betul, betul Mbak Fit. Baik. Noted Mbak Desi. Terima kasih banyak. Jawabannya jadi tercerahkan. Mau coba juga nulis fiksi nih, tapi belum juga nih Mbak Desi. Ayo go Mbak Fitri. Iya. Teman menulis Mbak Fit supaya ini banyak ditemenin nulisnya sampai selesai. Sudah jadi sebenarnya, tapi nggak pede, jadi kayaknya pengen dirombak-rombak gitu. Terima kasih Kak Vivi. Harus Terima kasih pede semangatnya. Kak Fitri. Iya, terima kasih Mbak Puji semuanya. Oke, itu saja. Terima kasih jawabannya ya, Mbak Desi. Sami-sami Mbak Fitri. Sukses buat semuanya, teman-teman Amin. semua. Ini Kak Nadianya sudah kembali. Iya, sempat terlempar tadi dan mendengarkan diskusinya yang luar biasa ya. Hangat dan kita jadi tahu nih kemana-mana serta permasalahan menulisnya dari Bapak Ibu semua sampai sudah hampir jam 12 gitu. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, eh, dari tadi dimention juga mengenai teman menulis. Sebetulnya ada apa aja sih di teman menulis? Mungkin karena ini sudah batch keempat ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa sharing nih dari siapa aja deh, Kak Desi dulu deh. Ada apa aja sih Kak Desi, nanti kita di teman menulis insya Allah 18 November ya Kak Desi ya, kita menulis bareng gitu. Iya, untuk Bapak, Ibu, dan Kakak semua, mungkin di sini ada sebagian ya yang udah pernah join teman menulis 1, 2, atau 3 yang sebelumnya. Di teman menulis 4 tidak jauh berbeda dengan teman menulis sebelumnya. Kita ini akan dibuat grup, di situ kita akan sama-sama nih, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada target menulis, kalau tidak salah 500 kata ya Pak Fahru Kanadia ya? 500 kata yang kita share, tidak distorkan naskahnya ya, tapi kita buat laporan di screenshot bukti kita menulis hari tersebut. Selain itu, plusnya kita ada diskusi outline. Jadi teman-teman yang lagi baru mau mulai nulis naskah baru ataupun ingin merampungkan seperti Mbak Fitri tadi sudah memiliki naskah dan ingin merampungkan tapi mendapatkan kendala ya belum bisa menyelesaikan, coba di-share outline-nya di teman menulis 4 ini. Nanti dari kita semua seluruh anggota grup baik pengurus komunitas ataupun peserta yang ikut bergabung di TM4 itu akan memberikan masukan. Nah, biasanya sih dari yang sudah-sudah setiap masukan dari seluruh anggota grup teman menulis 4 tersebut bisa membuat penulis yang memiliki kendala itu menjadi tercerahkan gitu ya. Selain itu kita pun ada diskusi naskah. Jadi 3 bab pertama dari naskah Bapak Ibu semua nanti di-share melalui Kanadia dan akan dibagikan ke PIC yang membaca, yang bertugas untuk mereview secara mendetail dan juga membaca naskah Bapak, Ibu, dan Kakak semua. Biasanya naskah fiksi akan di-share ke saya, Kak Vivi, atau mungkin Bu Puji ya. Bu Puji nanti fiksi gitu ya. Nah, non-fiksi akan di-share ke Pak Fahrul dan Pak Akson. Nanti dari kami semua pengurus akan membaca secara mendetail dan juga mereview secara mendetail. Selain itu ada kelas-kelas juga ya karena dia Pak Fahrul ya. Ada kelas-kelas Zoom juga di teman menulis 4 yang akan diisi oleh coach kesayangan kita semua, Coach David, Coach Surya, dan juga Bapak Ketua Komunitas kita, Bapak Fahrul Rizal, yang akan memberikan kelas yang lebih terperinci daripada kelas TM3 sebelumnya ya Pak ya. Selain membahas Eureka, akan membahas
sesuatu yang lebih gong lagi ya Pak Fahrul ya. Dan juga ada kelasnya Kak Vivia Lentera. Beliau akan memberikan materi juga terkait mind mapping dan penguatan di 3 bab pertama dalam menulis naskah baik fiksi ataupun non-fiksi. Selain itu kelebihannya mengikuti teman menulis ini, teman-teman menulisnya berasa ditemenin dan kalau ada kendala bisa berdiskusi kapanpun di grup WA. Jadi tidak usah menunggu jadwal diskusi outline, nanti kan ada sesinya. Di luar itu kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, mangga di grup. Karena fungsi dari teman menulis itu adalah kita sama-sama berpegangan tangan untuk menyelesaikan naskah kita dan juga saling berdiskusi dan menyelesaikan naskah bersama-sama. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin Pak Ketua, silakan Pak. Barangkali ada yang kurang saya sampaikan. Sudah lengkap itu. Saya paling menambahkan sedikit saja. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sebenarnya kalau bagi saya ini mungkin sama ya, teman-teman yang sudah hadir ini punya komitmen yang kuat dalam menulis. Menulis itu adalah destinasi. Jadi ada tujuan. Tujuan itu pasti ada akhir yang akan kita capai. Apa yang akan kita capai? Pasti adalah buku kita sampai ke pembaca, mendapat respon yang sangat baik. Nah, Ibu Bapak yang bergabung di teman menulis, ini pasti ada yang sudah menyelesaikan buku pertama, memasuki buku kedua atau ketiga, atau naskah yang belum tuntas ingin dituntaskan. Ya, tadi ada beberapa kawan-kawan yang sudah sampaikan bahwa ingin menuntaskan. Nah, di teman menulis ini akan memperbaiki kualitas karena sebelumnya ada pembelajaran. Jadi ini wadah pembelajaran kita bagaimana karya kita ini akan lebih baik. Tidak mungkin kita mengulang persoalan yang sama di sebelumnya, diulang lagi kedua, diulang ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu tidak menunjukkan satu bentuk pengalaman. Saya tanya pengalaman udah berapa tahun? 5 tahun, tapi tidak ada perubahan setiap tahapnya. Jadi ada peta jalan kita sepanjang kita mengikuti teman menulis. Kita akan perbaiki bagaimana writing goals. Seperti yang saya sampaikan, writing goals tadi dipakai atau tidak. Jangan-jangan kemarin hanya syarat saja, oh, Pak kami setor dan sebagainya. Sampailah kita tidak tahu strategi apa pemasarannya. Karena pemasaran banyak sekali persoalan. Kita sudah berapa kali materi pemasaran. Hasilnya apa? Wah, buku masih numpuk nih. Banyak yang tidak minat nih, gitu ya. Tidak selesai-selesai urusan pemasaran. TM4 kita coba atur strategi bagaimana kita menemukan strategi pemasaran sampai tuntas, gitu ya. Tapi melihat dari hulunya, hulu ke hilir bagaimana? Mind mapping sudah dibuat belum? Apa sih tadi Kak Fitri tanya? Mind mapping itu apa? Nah, mungkin selama ini kita hanya sebagai pelengkap mind mapping, malah meletakkan mind mapping itu di mana? Malah kebolak-balik ya. Seperti tadi bahasan, boleh nggak sih saya koreksi? Nah, bagaimana kalau kita lagi menulis, tiba-tiba kita selalu mengkoreksi belakangan? Kebalik rasanya ya. Jadi mind mapping outline mengikuti tulisan kita. Jadi kita tidak punya guidance gitu. Nah, bagaimana saat kita membuat mind mapping? Mind mapping itu kan mengumpulkan kerangka ya. Ide-ide dikumpulkan di situ, baru distrukturkan di outline. Kalau tidak salah saya begitu ya, Kak Vivi. Kak Vivi nanti akan lengkap bahas itu. Jangan sampai nanti kita tulis sebagai syarat saja. Menulis kita akan ada teman, sampai nanti bagaimana strategi kita memasarkan. Jadi tidak hanya lagi pemasaran besok, cara memasarkan adalah begini. Cara memasarkan begini, tapi kan kemampuan orang beda-beda. TM harus punya strategi khusus bagaimana buku laku. Nah, besok begitu gongnya, Kak Desi. Jadi tidak lagi bicara nanti, saya harus belajar public speaking karena saya tidak punya kemampuan untuk memasarkan. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya sosmed gitu ya. Nah, itu sudah dibicarakan di awal. Jadi kalau saat writing goal sudah buat, harus sudah punya sosmed gitu ya, Kak Nadia ya. Karena pemasaran kita. Kita belum punya nama soalnya. Beda kayak Asma Nadia. Bukunya apapun tetap akan terjual bagus. Kita apalah gitu ya, remah rengginang katanya. Bukan kecil hati ya, tapi kita punya semangat sama gitu. Kita membesarkan branding. Ayo kita branding diri kita di TM4. Nah, itu yang akan kita bangun bersama. Diskusinya akan lebih banyak mungkin ya Kak Nadia ya. Baik di grup maupun personal kita akan perbaiki karena saya juga memerlukan itu. Pengurus juga memerlukan itu ya. Pengurus juga makanya ikut.
teman-teman bisa lihat kenapa pengurus ada daftarnya namanya. Ya karena pengurus juga ikut menyertakan naskahnya. Pengen lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Pak Fahru, di TM4 ini kita ada ekstra ini ya, sharing tentang promosi dan branding ya nanti ya. Saya setuju itu. Jadi, ayo bagi yang kurang kuat brandingnya, mana yang terlalu gencar, ya Kak Desi Sadida bilang agak malu-malu kucing branding, malu dengan orang kok wajah Anda terus yang muncul di story. Saya sudah dapatkan kalimat itu sebenarnya Bu Puji. Saya sampai ditegur, kok dia lagi sampai orang tidak mau komen. Bodoh amat gitu ya. Kalau dulu kan EGP ya. Jadi sudah bodoh amat gitu ya. Karena branding itu ya seperti itu gitu ya. Nah, pakarnya sudah ada di pengurus. Saya banyak belajar dengan Kak Vivi itu luar biasa. Jadi mari kita belajar bersama, manfaatkan teman sejawat, rekan sejawat. Selama kita punya komitmen ingin menjadi penulis, ayo sama-sama kita bangun di teman menulis 4. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Fahrul selaku ketua komunitas, Kak Desi nanti menjadi koordinator juga ya. Bu Puji juga luar biasa dan Bapak Ibu semua yang hari ini semangat belajarnya luar biasa lah ya. Kita semoga dari sini kita bertemu lagi nanti di kegiatan diskusi-diskusi selanjutnya ya, terutama juga di komunitas kan juga ada banyak nih kegiatannya selalu di-share di grup-grup. Oke, semoga jembatan ini jadi salah satu saran apa ya. Terus semangat lah untuk berkarya dan menulis dan sampai jumpa nanti. Semoga kita semua hadir di teman menulis 4. Luar biasa. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih Ya, Bu Puji, semuanya. Kak Belum Desi, foto ini Terima kita. kasih. gitu. Oh, iya. Hampir lupa. Foto dulu di. Iya, on cam dulu Bapak Ibu. Luar Iyalah, biasa. penyemangat On, ini. iya, ada Pak Akson, Bu Atin yang bisa on cam. Silakan on cam. Kak Vivi mana ini? Oke. Ibu Kak Vivi. Iya nih. Gayanya apa nih? Oh, Pak Muklis udah L nih. Oh, sudah. Itu sini. Oke, kita ikutin gayanya. Saya hitung mundur ya. Hitungan yang pertama, 3, 2, 1. Dan selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ibu Bapak. Sampai Sehat selalu. Pak Ade.